Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Murtada dari kelas 12 Al-Jasari nomor urut 2. Di sini saya akan menjelaskan proses tahapan sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. RNA sendiri adalah materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin atau A, guanin atau G, sitosin atau C, dan urasil atau U. Secara sederhana, sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Urutan sintesis protein yang pertama adalah transkripsi. Proses ini merupakan tahapan sintesis protein di mana informasi di dalam untai DNA akan disalin ke dalam molekul baru yang disebut messenger RNA atau RNA pembawa pesan. DNA menyimpan materi genetik sebagai referensi atau cetakan di dalam inti sel. Sementara itu, messenger RNA dapat dianggap sebagai salinan dari buku referensi karena di dalamnya membawa informasi yang sama dengan DNA. Akan tetapi, informasi pada messenger RNA atau mRNA tidak digunakan untuk penyimpanan jangka panjang dan dapat dengan bebas dibawa keluar dari nukleus. Selain itu, meskipun mRNA mengandung informasi yang sama, ini bukanlah salinan identik dari segmen DNA karena urutannya melengkapi template DNA. Proses transkripsi dilakukan oleh enzim yang disebut dengan RNA polimerase dan sekelompok protein yang disebut faktor transkripsi. Faktor transkripsi dapat mengikat sekuens DNA spesifik yang dapat disebut sekuens enhancer atau penambah dan promoter atau promotor untuk merekrut RNA polimerase ke lokasi transkripsi yang sesuai. Proses transkripsi dalam sintesis protein terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran rantai mRNA. Urutan sintesis protein selanjutnya adalah translasi, yakni proses sintesis protein dari informasi yang terkandung dalam molekul mRNA. Selama proses translasi, urutan mRNA dibaca menggunakan kode genetik. Kode genetik tersebut merupakan seperangkat aturan yang menentukan bagaimana urutan mRNA diterjemahkan ke dalam 20 huruf kode asam amino. Molekul asam amino inilah yang akan menjadi bahan sintesis protein. Kode genetik terdiri dari satu aset kombinasi 3 huruf nukleotida yang disebut kodon. Setiap masing-masing kodon akan berkorespondensi dengan jenis asam amino tertentu atau dengan sinyal stop atau berhenti di akhir proses. Proses translasi akan terjadi dalam ribosom yang berperan sebagai pabrik untuk sintesis protein. Ribosom memiliki subunit kecil dan besar, serta merupakan molekul kompleks yang terdiri dari beberapa molekul RNA ribosom dan sejumlah protein. Sama halnya dengan transkripsi, tahapan translasi juga terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi.